Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Maratil Ubudiyah, syarah terhadap kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah sudah di halaman 82. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sebelumnya Imam Ghazali rahimahullah menyatakan sesudah kita laksanakan sholat duha, kalau ada waktu lebih, ada 4 hal yang bisa kita lakukan, atau ada 4 macam kondisi kita sehingga sesuai dengan kondisi kita bisa kita isi waktu sesudah sholat duha. Yang pertama sebelumnya yaitu kita seorang alim, maka gunakan waktu untuk mengajar, atau kita santri gunakan waktu untuk belajar, atau kita orang awam sekalipun anjurannya untuk datang ke majelis ilmu. Sekarang al-halatus saniyah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-halatus saniyatu alla taqdira ala tahsilil ilmin nafi'i fid din. Bermula keadaan yang kedua itu bahwa tidak engkau sanggupi kepada menghasilkan ilmu yang bermanfaat dalam agama. Artinya kita enggak mampu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Fit tadrisi lit talabah, dalam mengajarkan bagi santri, wal istifadah, dan dalam mendapatkan faedah dari alim. Artinya, bila kita seorang guru, kita tidak sanggup untuk mengajar santri-santri sesudah duha, atau kita santri nggak sanggup untuk hadir ke majelis ilmu untuk mencari ilmu. Ini dua. Syekh Nawawi mengartikan untuk menghasilkan ilmu nafi', fit tadris, dalam mengajarkan bagi tolabah, ini ceritanya berarti guru, wal istifadah, dan dalam mendapatkan faedah dari alim, berarti ini santri. Walakin tastaghilu biwadha'ifil ibadah, tetapi engkau sibuk dengan berbagai macam kegiatan ibadah, minadz dzikri wat tasbih, baik berupa zikir, tasbih, qiraah, baca Quran, wassalah, dan salat sunnah. Fazalika, maka demikian itu, min darajatil abidin, maka demikian al-istighalu bil ibadah, maka demikian menyibukkan diri dengan ibadah, baik zikir, tasbih, baca, dan salat, itu min darajatil abidin, bahagian dari derajat-derajat ahli ibadah. Abidin di sini maksudnya al-mutajarridinil ibadah, orang yang mengkhususkan diri untuk ibadah. Bagus juga itu. Berarti kita masuk golongan abidin, fokus ibadah. Wasiyaris sholihin, siyari atah kepada darajah. Maka demikian itu bahagian dari jalan-jalannya orang soleh. Jadi orang soleh zaman dahulu juga banyak seperti itu, sibuk mengamalkan ilmunya. Apa arti siyar? Siyar tariqatihim. Nah, jadi siyaris sholihin artinya jalan-jalan mereka orang soleh. Fasyaru bi kasri sini wa fathil ya'i jam'u siratin. Maka bermula kata siyar dengan kasrah sin, siyar, dan fathah ya, itu jamak dari sirah. Sirah dengan sukun ya. Bi makna tariqati wal halati wal hay'ah, dengan makna tariqah, jalan, hal, kondisi, hay'ah, kelakuan. Nah, jadi mengamalkan tadi, berzikir, bertasbih sesudah duha, kemudian baca Quran, sholat, itu bahagian dari jalan-jalan atau keadaan-keadaan orang soleh. Nah. Wa takunu aidzan bizalikal istighali minal faizin, dan adalah engkau pula bizalika, dengan sebab demikian kesibukan tadi, itu minal faizin, itu sebahagian dari yang beruntung. Kita masuk beruntung kalau bisa banyak bertasbih, zikir, baca Quran, dan sholat. Faqad kana fi sahabati man wirduhu fil yaumi 12,000 tasbihatin. Maka sungguh adalah dalam golongan sahabat itu siman orang-orang yang bermula wiridnya itu dalam sehari semalam 12.000 tasbih. Maka sungguh adalah dalam golongan sahabat itu siman yang bermula wiridnya siman dalam sehari itu 12.000 tasbih. Ada zaman dulu sahabat setiap hari 12.000 tasbih. Wa kana fihim man wirduhu salasuna alfan, dan adalah pada golongan mereka itu siman yang bermula wiridnya itu 30.000. Ada yang wiridnya 30.000 sehari.
Wa kana fihim man wirduhu salasu mi'ati raka'atin ila sitti mi'atin. Dan adalah pada mereka sahabat itu siman yang bermula wiridnya itu 300 rakaat hingga 600 rakaat. Luar biasa ini. Enggak ngapa-ngapain berarti. Wa ila alfi raka'atin, dan hingga sampai 1000 rakaat. Wa kana ba'duhum aksaru wirdihi Al-Qur'an, dan adalah sebahagian mereka para sahabat itu bermula kebanyakan wiridnya itu Quran, ya rata-rata wiridnya Quran. Wa kana yahtimuhul wahidu minhum fil yaumi marrah, adalah menghatam akannya Quran oleh salah seorang dari mereka dalam sehari itu sekali. Sehari khatam sekali. Wa kana ba'duhum yaqdi al-yawma wal lailata fit tafakkuri fi ayatin wahidatin yuraddiduha. Ada juga adalah sebahagian mereka para sahabat itu yaqdi, melewati ia akan hari dan malam, fit tafakkur, dalam berfikir dalam satu ayat, yuraddiduha, yang mengulang-ulang ia akannya ayat. Ada juga yang sehari semalam cuma baca satu ayat doang, cuma selalu diulang-ulang ditafakkur. Nah, ada juga. Jadi ada yang banyak jumlahnya, ada yang zikirnya sedikit tapi diulang-ulang ada. Wa kana Karz bin Wabrah muqiman bi Makkah, dan adalah Karz ibnu Wabrah itu yang tinggal di Mekah. Yatufu fi kulli yaumaini, tawaf ianya beliau dalam setiap hari, sab'ina usbu'an, 70 usbu', maksud 70 usbu', 70 kali. Kan tawaf itu sekali tawaf 7 kali. Berarti ada ianya beliau itu tawaf dalam setiap hari 70 tawaf. Sehari 70 tawaf. Berarti 70 kali 70. 70 kali 7, karena satu tawaf itu 7 kali keliling. Wa fi kulli lailatin sab'ina usbu'an, dan dalam setiap malam itu 70 usbu'. Jadi malam tawaf 70 kali, siang tawaf 70 kali. Wa kana ma'a dzalika yahtumul Qur'ana fil yaumi wal lailah marrataini. Dan ada ianya beliau bersama demikian tawaf tadi, menghatam ia akan Quran dalam sehari dan semalam 2 kali. Masih sempat khatam Quran 2 kali. Ini orang-orang yang benar-benar fokus ibadah. Wa'lam anna qira'atal Qur'ani fi sholati qa'iman ma'at tadabburi yajma'ul jami'. Ketahui olehmu wahai saudaraku bahwa sungguh membaca Quran dalam salat, hal keadaan orang yang membaca itu yang berdiri bersama tadabbur, memahami apa yang dibaca, yajma'ul jami', itu telah melengkapi ia akan semuanya. Jadi kalau kita baca Quran dalam sholat itu sudah lengkap, itu udah ada sholatnya, ada zikirnya, ada tafakkurnya, ada qiraahnya, lengkap. Walakin rubama ta'surul muwadhabatu alaihi, tetapi kadang-kadang ta'surul muwadhabah, sukarlah oleh terus-menerus alaihi, di atasnya baca Quran dalam sholat. Itu kadang agak susah. Dan tidak semua juga bisa hafal Quran. Fal afdalu yakhtalifu bi ikhtilafi halis syakhsi. Maka bermula yang utama itu berbeda ya dengan berbedanya kondisi seseorang. Jadi beda orang, beda zikirnya, beda wiridnya. Bagaimana yang nyaman, yang indah, yang enak. Wa maqsudul awradi tathhirul qalbi bi dzikrillah ta'ala wa inasihi bihi. Dan bermula tujuan zikir, bermula tujuan wirid-wirid itu tathhirul qalbi, untuk menyucikan hati dengan selalu mengingat Allah Ta'ala, wa inasihi, dan mendekatkannya hati bihi dengannya Allah. Inas ini jinak, dekat. Jadi tujuan zikir sebenarnya supaya hati kita bersih, selalu kita menyebut Allah, akhirnya terasa dekat dengan Allah. Nah, itu. Makanya falyanduril muridu ila qalbih fama yarahu ashadda ta'siran fihi falyuwadhib alaih. Maka hendak memperhatikan oleh si murid kepada hatinya. Kita lihat kepada hati kita. Fama yarahu, maka bermula apapun yang melihat yang si murid akan nyama, asyadda ta'siran, akan yang lebih kuat pengaruhnya padanya hati, falyuwadhib, maka hendak muwadhabah ya, hendak terus-terusan ya alaihi, di atas nyama. Jadi kita bisa memilih zikir kita. Ya, seorang murid itu perlu melihat kepada hatinya, apa yang dilihat lebih enak di hati, lebih nyaman, lebih terasa enak ketika dimulazamahkan, maka hendaklah kita memulazamahkan zikir tersebut. Fa idza hassa bimalalatin minhu falyantaqil ila ghairihi, maka bila merasakan ia dengan bosan dari nyama tadi, falyantaqil, maka berpindah ia kepada selain nyama. Bila satu zikir menyebabkan kita kadang enggak enak, enggak nyaman, ganti zikir yang lain.
Li'annal malalah wal ghalibu 'ala tab'i. Karena sesungguhnya bosan, jemu itu al-ghalibu itulah yang dominan, yang biasa, yang kuat di atas tabiat. Tabiat manusia itu sukanya bosan. Hakadha fil Ihya, demikianlah Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya. Itu kondisi kedua, yaitu kita isi waktu duha dengan banyak zikir tadi. Al-halatu salisatu an tashtagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin wa yadkhuluhu bihi sururun ala qulubil mu'minin. Bermula kondisi yang ketiga itu bahwa engkau menyibukkan diri dengan sesuatu yang sampai darinya sesuatu oleh kebaikan untuk kaum muslimin dan masuk dengannya sesuatu itu oleh kegembiraan kepada hati-hati orang yang beriman. Cara ketiga mengisi waktu duha yaitu dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa membantu saudara muslim, bisa membuat orang beriman jadi senang. Apa itu mayasilu? Sesuatu yang sampai darinya oleh kebaikan kepada kaum muslimin. Apa? Min qada'i hajatin lahum, dari menunaikan hajat bagi mereka, menyelesaikan persoalan-persoalan kaum muslimin yang butuh pertolongan. Wa muawanatin ma'ahum ala birrin wa taqwa, dan tolong menolong bersama mereka dalam kebaikan dan takwa. Boleh kita keluar bekerja sama dengan masyarakat muslim untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Waqad warada fil khabari anna afdalal a'mali idkhalus sururi 'alal mu'minin. Dan sungguh datang dalam satu hadis oleh bahwa sungguh yang paling utama dari amal itu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan terhadap kaum beriman. Jadi membuat orang lain senang itu ibadah juga. Au tashtaghilu bima yatayassaru bihil a'malus shalihatu lis-shalihin. Atau engkau berbimbang dengan sesuatu yatayassaru bihi, yang menjadi mudah dengan sebabnya sesuatu oleh amal-amal yang soleh untuk orang yang soleh. Atau boleh juga di waktu duha kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang dengan hal itu malah membantu orang-orang soleh untuk mudah melakukan amal soleh. Contohnya khidmatil fuqaha was sufiyah, seperti melayani orang-orang faqih, melayani para ulama, wasufiyah, melayani orang-orang sufi, wa ahlid din, dan melayani orang-orang yang beragama, wa taraddudi fi asyghalihim, seperti kita mondar-mandir dalam kesibukan mereka. Maksud mondar-mandir dalam kesibukan mereka, kita mondar-mandir berusaha untuk menyelesaikan kesibukan-kesibukan mereka. Ya, kita bantu menyelesaikan hal-hal yang bisa kita bantu sehingga mereka bisa fokus untuk melakukan kebaikan, lebih fokus mengajar dan seterusnya. Nah, dengan sebab kita sudah membantu menyelesaikan hal-hal yang sepele tadi, yang mestinya dilakukan sendiri oleh ulama, kita melakukannya sehingga para ulama jadi fokus untuk mengajar atau ya memberi manfaat kepada umat. Ashghal ini jam'u syughlin. Dianya ashghal itu jamak dari syughlin bidhammis shin wal ghin, syughulin. Jadi ashghal ini jamak taksir, mufradnya syughulun dengan dhammah shin dan ghin. Wa bi iskanil ghin, dan dengan sukun ghin juga boleh. Jadi syughulin boleh, syughlin juga boleh. Wa bihi ma'a fathi shin, dan dengannya sukun ghin bersama fathah shin, Syaghlin juga boleh. Wa bi fathataini wa bi fathataini, dan dengan dua fathah. Boleh juga shin fathah, ghin fathah. Fa fihi arba'u lughatin, maka dalamnya syughlin itu ada 4 lughat. Berarti bisa 4 cara baca. Syughlin, syughlin, syaghlin, syaghalin. Jamaknya ashghal. Wasa'yi ay tasarrufi fi it'amil fuqara'i wal masakin wa taraddudi masalan 'alal marda. Nah, ini banyak yang bisa kita lakukan. Tadi di atas engkau menyibukkan diri, wasa'yi kita ataf kepada sa'i, kita ataf kepada qadha'i hajah. Sa'i kepada qadha'i hajah. Artinya berarti engkau menyibukkan diri dengan sesuatu yang sampai darinya oleh kebaikan kepada kaum muslimin dan masuk dengan sebabnya oleh kegembiraan kepada hati orang yang beriman. Apa saja? Tadi menyelesaikan hajat mereka, seterusnya wasa'i, dan berusaha, ai tasarrufi, bekerja
berusaha bekerja fi it'amil fuqara, dalam memberi makan orang-orang fakir dan orang-orang miskin, wa taraddudi masalan, dan mondar-mandir, saya contohkan sebagai contoh, alal marda, kepada orang sakit, kita menjenguk orang sakit, menghibur mereka, itu kan membuat mereka senang. Jam'u maridin, jadi marda ini jamak, mufradnya marid. Bil iyadah, kita mondar-mandir kepada orang sakit, bil iyadah ai ziarah, dengan mengunjunginya. Wa alal janais, kita mondar-mandir kepada jenazah-jenazah, bit tasyi', dengan cara tasyi', mengantarkan jenazah ke kuburan. Ail itba'i ilal maqabir, tasyi' itu artinya al itba', mengikuti hingga ke pekuburan. Fa kullu zalika afdalu minan nawafil, maka bermula semua itu lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah hanya manfaatnya untuk diri sendiri. Ibadah tersebut di atas tadi muta'addi, umum manfaatnya kepada semua kaum muslimin. Fa inna hadhihi ibadatun, karena bahwa sungguhnya ini semua yang disebut, mengunjungi orang sakit, bantu orang lain, fa inna hadhihi, maka sesungguhnya ini itu ibadah, semuanya ibadah. Fal fa lit ta'lil, maka bermula fa itu bagi ta'lil, kama fi niskhatin, sebagaimana nama yang ada pada niskah. Jadi fa kullu ini fa ta'lil. Fa innaha ini, fa inna. Semua itu lebih utama dari sunnah. Kenapa lebih utama? Karena ini itu ibadah. Selain ibadah, wa fiha rifqun lil muslimin, dan padanya ibadah juga rifqun ay naf'un, ada manfaat untuk orang muslimin. Sudah ibadah, bermanfaat juga kepada kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qalal Jailani, sebagaimana berkatalah oleh Jailani. Ini maksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani barangkali ya. Apa kata beliau? Ma wasaltu ila Allah Ta'ala bi qiyami lailin wala siyami naharin. Tidaklah aku sampai kepada Allah Ta'ala dengan bangun malam, dan tidak pula dengan puasa di siang hari. Walakin wasaltu ila Allah Ta'ala bil karmi wat tawadu'i wa salamati sadri. Tetapi aku sampai kepada Allah Ta'ala dengan kedermawanan, wat tawadu'i, dengan tawadu', wa salamati sadri, dan dengan selamatnya dada dari prasangka buruk, dari sifat-sifat buruk dan sebagainya. Nah, itu keadaan kondisi ketiga. Sekarang kondisi keempat. Satu lagi. Al-halatur rabi'atu alla tataqaw, alla taqwa ala zalik. Bermula kondisi yang keempat itu bahwa engkau tidak kuat, ay la taqdira, engkau tidak sanggup atas demikian. Kita enggak sanggup atas demikian yang disebutkan di atas. Ay alal halatis salisah, engkau tidak kuat untuk melakukan keadaan yang ketiga, jenguk orang sakit, ngantarin jenazah segala macam. Au alal madzkuri minal halati salasatil mutaqaddimah, atau boleh juga zalika ini kembali ke mazkur semuanya. Yang keempat itu bahwa engkau tidak kuat, engkau tidak sanggup atas demikian, artinya atas yang disebut daripada hal-hal tiga yang terdahulu. Enggak sanggup mengajar, enggak sanggup belajar, kemudian enggak sanggup zikir, kemudian enggak sanggup bantu orang lain. Ya. Fashtagil, ada kondisi keempat, fashtagil bihajatika, maka sibukkanlah kamu dengan hajat-hajatmu, iktisaban, karena berusaha ala nafsik, atas dirimu, au ayalik, atau atas keluargamu. Kalau kita enggak sanggup melaksanakan semua yang di atas, ini pilihan ketiga, kita menyibukkan diri untuk memenuhi hajat kita. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri dan kebutuhan keluarga. Jadi ayalika ay ahli baitika, yaitu orang rumahmu, waman tumawwinuhu, dan orang-orang yang engkau tanggung jawab akannya. Mawana yumawinu, man tumawwinuhu, dan orang-orang yang engkau biayai akannya. Jadi maksud beliau, sibukkan dirimu dengan hajat-hajatmu, karena berusaha untuk dirimu, untuk keluargamu, istrimu, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Li'annahu laisa laka an tadhi'al 'iyal, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak boleh bagimu, itu bahwa engkau menyia-nyiakan keluarga. Kita enggak boleh menyia-nyiakan keluarga, harus bertanggung jawab kan? Nah, wa tastaghrikal awqati fil ibadah, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak boleh bagimu, itu bahwa engkau menyia-nyiakan akan keluarga. Wastastaghrikal awqat, engkau habiskan akan waktu dalam ibadah. Enggak boleh juga kita ibadah sepanjang hari kalau kita punya keluarga. Berarti kalau kita bekerja, wirid kita apa juga? Wa kana wirduka huduras sauqi wal istighali bil kasbi, dan adalah wiridmu itu hadir ke pasar dan bekerja. Wa kana wirduka huduras sauqi wal istighala bil kasbi,
adalah wiridmu ketika itu hadir ke pasar dan menyibukkan diri dengan usaha. Jadi kita datang ke pasar berusaha sambil berzikir kepada Allah, itu juga jadi wirid kita, jadi ibadah kita juga. Ya, waqad salimal muslimu minka, padahal telah selamatlah oleh kaum muslimin dari engkau. Jadi ketika kita menyibukkan diri, kita juga enggak sempat menggosipi orang lain. Alhamdulillah selamat. Orang-orang lain selamat dari kita. Al-wawu lil hal. Wa amanu min lisanika wa yadik, dan amanlah mereka dari lidahmu dan tanganmu. Maksudnya mereka aman dari gangguan lidah kita, tangan kita. Hadza atfu tafsirin ala ma qabla. Bermula ini amanu min lisanika wa yadik, itu ataf tafsir di atas ma qabla. Jadi di atas salimal muslimun, selamatlah orang muslim dari engkau. Apa maksud selamat? Selamat dari gangguan lidah dan tanganmu. Itu maksud ataf tafsir. Wa salimalaka dinuk idza lam tartakib maksiatan. Iz lam tartakib maksiatan. Dan selamat bagimu oleh agamamu. Kenapa selamat? Iz lam tartakib, karena tidak engkau melakukan, lam ta'ti, tidak engkau melakukan akan maksiat. Jadi engkau sibuk bekerja juga bisa menyelamatkan agamamu karena kamu tidak maksiat. Yang penting dalam bekerja tadi jangan maksiat. Ini. Wasalimalaka dinuk, dan selamat bagimu oleh agamamu ketika lam tartakib. Ketika bukan bila. Dan selamat bagimu oleh agamamu kapan selamat? Lam tartakib, ketika engkau tidak melakukan akan maksiat fi halik tisabika, pada ketika usahamu, wa fi ghairihi, dan dalam lainnya usaha. Jadi kita selamat juga agama kita kalau dalam berusaha tadi bekerja tidak maksiat, tidak menipu orang. Fatanalu bizalik darajata ashabil yamin, maka engkau akan mendapatkan dengan demikian ayat i'tisam, maka engkau akan mendapatkan dengan bekerja itu akan derajat ashabil yamin. Kita masuk golongan kanan juga. Ya, siapa ashabul yamin? Wahum al-muqtasiduna fil ibadah. Dan mereka ashabul yamin itu orang yang sederhana dalam ibadah. Ibadahnya sederhana, enggak banyak-banyak kan? Tapi dia enggak mengganggu orang lain, enggak maksiat. Jadi maka engkau mendapatkan dengan demikian usaha tadi akan derajat ashabul yamin illam takun, jika tidak adalah engkau min ahli taraki, dari ahli yang akan meningkat ila maqamis sabiqin, menuju kepada makam-makam orang terdahulu. Ya minimal kita berada dalam golongan ashabil yamin udah lumayan. Walaupun kita belum bisa naik kepada makam as-sabiqin. Siapa as-sabiqin? Wahum al-musari'una fil ibadah ma'a dhammit ta'lim wa ta'allum. Mereka as-sabiqin itu orang-orang yang bersegera dalam ibadah bersama tambahan mengajarkan dan belajar. Jadi as-sabiqin ini mereka ibadahnya kencang, mengajarkan orang lain juga, belajar juga. Fahadha aqallu darajah fi maqamiddin, maka bermula ini itu yang paling minimal derajat dalam kedudukan agama. Ini apa? Al-kasbu bitil kasifah. Ini berusaha dengan demikian sifat. Berusaha dalam usaha kita benar, jujur, enggak bohong, enggak menyakiti orang lain, enggak segala macam. Usaha jenis ini itu masuk tingkatan paling rendah juga. Belum tinggi, aqallu darajah. Itu minimal derajat dalam agama. Amma idza dawamta 'alal kasbi wa lam tansa zikrallahi ta'ala fi sina'atik bi an tuwadhiba 'ala tasbihati wal azkari wa qira'atil Qur'an wa tatasaddaqa bima fadala an hajatika fadhalika afdalu min sa'iril azkari alladzi dzakartuhuna. Ya, luar biasa. Adapun tadi berarti kerja biasa aja ya, kerja biasa memang jujur enggak bohong. Tapi ibadah enggak ada dalam kerja. Ini ada tambahan lagi. Amma idza dawamta 'alal kasbi. Adapun apabila engkau terus-terusan di atas usaha, kita sepanjang hari usaha. Walam tansa dzikrallah, dan tidak engkau lupakan akan berzikir kepada Allah Ta'ala fi sina'atik, dalam pekerjaanmu. Kita bekerja, namun dalam bekerja itu kita selalu berzikir. Bi an tuwadhiba 'ala tasbihat, dengan bahwa engkau terus-terusan kepada tasbih. Kita tasbih dalam hati, wal azkari, terus berzikir, wa qiraatil Quran, baca Quran sambil bekerja. Wa tatasaddaqu bima fadula, engkau bersedekah dengan apa yang lebih ya an hajatik, dari kebutuhanmu, kemudian gaji yang kita dapatkan hasil dari usaha kita lebih dari kebutuhan kita bantu orang lain. Fadzalika afdalu, maka demikian itu lebih utama min sairil azkar. Semua itu lebih utama dari semua zikir-zikir yang telah aku sebutkan di sini. Atau zikir-zikir alti dzukirat huna, yang disebutkan akannya zikir di sini. Itu lebih utama lagi, luar biasa. Karena kita bekerja, iya,
Zikir iya, baca Quran iya dalam bekerja. Lebih pendapatan kita yang lebih, malah kita bantu orang lain. Itu luar biasa. Alasannya apa ini? Li'annal ibadatal muta'addiyah faidatuha anfa'u minal lazimah. Karena sungguh ibadah yang melampaui ianya ibadah. Atau karena sungguh ibadah al muta'addiyatu faidatuha. Ibadah-ibadah yang melampauilah oleh faedahnya ibadah itu lebih bermanfaat minal lazimah dari ibadah-ibadah yang lazim, yang tetap. Ibadah yang manfaatnya umum lebih mulia, lebih utama daripada ibadah yang lazim. Lazim di sini yang manfaatnya terbatas untuk pelakunya saja. Wal kasbu ala hadhihi niyyah ibadatun laka fi nafsik tuqarribuka ila Allah taala. Bermula usaha di atas ini niat itu ibadah untukmu dalam dirimu, tuqarribuka bisa mendekatkan ianya ibadah akan engkau kepada Allah taala. Jadi usaha niatnya untuk bantu orang. Itu ibadah juga bisa mendekatkan kita kepada Allah. Summa yuhassilu faidatal ghair. Kemudian menghasilkan ia akan faedah orang lain. Summa yahsulu faidatul ghair. Kemudian hasillah oleh faedah orang lain. Orang lain juga dapat faedah dari usaha kita. Wa yanjadzibu ilaika barakatu da'watil muslimin, dan tertariklah kepada engkau oleh keberkahan doa-doa orang muslimin. Jadi setiap orang yang kita bantu, mereka mendoakan kita, keberkahan datang berkali lipat. Itu artinya wa yanjadzibu ilaika, terseret kepadamu oleh keberkahan doa-doa kaum muslimin. Wa yatadha'afu bihil ajar, dan berlipat ganda dengannya oleh pahala. Nah, berlipat gandalah dengannya usaha tadi oleh pahala. Kita berusaha membantu orang, orang berdoa kepada kita, akhirnya luar biasa. Empat derajat yang kita lakukan, 4 hal yang kita lakukan sesudah salat duha. Wa ma ba'da hadza, dan bermulama yang ada ia sesudah ini, ail madhukuri minal halatir rabi'ah. Bermulama yang ada ia sesudah ini yang disebutkan dari kondisi yang keempat, bahwa maka dia nyama itu min marati syayatin, itu bahagian dari kebun-kebun setan. Selain 4 hal tadi, yang lainnya semuanya kebun setan. Fi mara mim marati syaitan. Marate, tempat setan tempat setan bersenang-senang. Mim mahalli tana'umihim wa tisaihim. Artinya dari tempat-tempat bernikmat-nikmatnya setan dan itisa, berluas-luas, bersenang-senang. Jadi selain 4 hal di atas, berarti itu kebun setan. Kalau kita terjumus ke dalamnya, berarti ya kita berteman sama setan. Apa contohnya selain 4 hal tadi? Wazalika aima ba'dal martabatir rabi'ah. Bermula demikian ma sesudah derajat yang keempat, bi antastaghila, dengan bahwa engkau menyibukkan diri, wal a'yadu billah, kita berlindung kepada Allah, dengan bahwa engkau menyibukkan diri bima yuhdimu dinak, dengan sesuatu yang meruntuhkan ya akan agamamu. Jadi sesudah sholat duha kita malah melakukan hal-hal yang bisa merusak agama. Berarti itu kebun setan. Contohnya min ityani dzunubi fi haqqillahi ta'ala, dari melaksanakan dosa. Min ityani dzunub, mendatangkan dosa. Maksudnya mendatangkan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa pada Allah Ta'ala. Au tu'dhiya 'abdan min ibadillah, atau engkau menyakiti seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Biqaulin au fi'lin, baik dengan perbuatan atau dengan perkataan atau dengan perbuatan. Fahadhihi rutbatul halikin, maka bermula ini itu derajat tingkatannya orang-orang yang akan hancur. Jadi berarti 4 hal doang yang dianjurkan. Kita mengajar, belajar, hadir majelis ilmu, 1. Yang kedua berarti kita isi dengan berbagai macam ibadah. Yang ketiga berarti kita bantu orang lain, menghibur orang sakit, mengantarin jenazah, gali kubur, segala macam. Yang keempat kita bekerja sambil beribadah. Kemudian ada kelebihannya kita bantu orang lain. Itu 4. Selain itu semuanya kebun setan, seperti menyakiti orang lain, melakukan dosa, sibuk. Ini rutbatul halikin, derajatnya orang-orang yang akan hancur. Fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah, maka waspadai olehmu bahwa adalah engkau dalam ini tingkatan. Ihzar, waspadai olehmu, jangan sampai kita masuk tingkatan ini. Ya, tabaqah al-halati wal martabah. Jangan sampai adalah engkau dalam ini tingkatan, ini kondisi, ini derajat.
Waqad qila, dan sungguh dikatakan orang, al waktu saifun, waktu itu pedang. Idza lam taqta'hu qata'aka, bila engkau tidak memotong akannya waktu, niscaya memotong ia akan engkau. Maksudnya, jika engkau tidak menggunakannya kepada hal yang baik, maka dia yang akan menguasaimu. Akhirnya kamu terjerumus ke dalam maksiat. Wan nafsu illam tushghilha bil haqqi syagalatka bil batil. Berumlah nafsu itu jika tidak engkau sibukkan akan dia dengan kebenaran, syagalatka, niscaya menyibukkan dia nafsu akan engkau dengan kebatilan. Sama. Nafsu kalau tidak kita ajak dia untuk melakukan kebaikan, dia yang akan menyeret kita kepada keburukan. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah 4 kondisi yang harus kita lakukan. Artinya kita harus masuk dalam bagian yang 4 tadi sesudah sholat duha. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.